tanggung jawab saya. 5 tahun jadi gubernur. Teman-teman, intinya adalah saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu yang tanpa dipelajari. Hormati itu, hormati itu. Anda harus menghormati itu. Sebagaimana juga kita menghormati. Cukup sampai di sini, teman-teman. Kebahagiaan kepuasan tidak. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya bawa. Pak, pertanyaan Pak. Teman-teman, ini saya bawa. Pasti dicabutnya Pak. Ini saya bawa, tapi saya tidak mau tanda tangan. Saya butuh kepastian Pak. Oke, saya bawa. Kita bawa aja. Boleh minta waktu nggak Pak? Sikap politik itu harus memihak, bukan netral. Kita tahu. Belum. Kapan Bapak akan mempelajari itu dan memutuskan untuk menandatangani itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya? Bapak milih investor apa rakyat? Bentar. Anda Bapak bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi apalagi? Apalagi? jelas disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Ini. terhadap warga DKI Jakarta. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari. Oke, Anda memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Ya udah ya. Bapak tapi kenapa memaksakan penggusuran Pak? Teman-teman, coba Anda lihat di sini. Bohong. Oke, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Oke, Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan Bapak, bentar. Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang, kalau Iya, saya moderator. kita. Sikap politiknya yang Bapak bagaimana dapat mengatakan Udah, cukup. bahwa ini adalah satu tindakan pemaksaan, sedangkan perjuangan penolakan Pergub ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Bapak punya waktu. aturan yang menindas. Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini sudah beres. Udah beres mana? Udah cabut belum? Anda ketika seseorang datang kepada saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, katanya Bapak atas udah seluruh ngurusin amanat. semua. Masa belum Bagi Pak saya, katanya udah pernah ini- ngurusin Pak. inilah Bapak katanya udah mau melakukan penggusuran. Kenapa Pancoran digusur Pak? Sebagai bukti bahwa Bapak bertanggung jawab saja. Tanpa dipelajari. Makan dulu Pak, tangannya getar tuh Pak. Nah, di sini letak bedanya. Di sini letak bedanya. Minta waktu, minta waktu. Kawan-kawan semua masa tenang. Woi, kita tanya. Bung, Tidak memaksakan kehendak. Tahan dulu. Bentar. lain kali kalau mau bicara berada di sini dengarkan percakapan. Anda numpang. Wah, dia main di dalam lo. Tepuk tangan dulu. Kalian gue bayar. Itu tuh. Relax. Tahu nggak rasa digusur? Perjuangan rakyat Pancoran. Tahu nggak rasa digusur? Iya. Relax. Tahan dulu, tahan. Ya, tahu nggak rasa digusur? Nah, kasih tepuk tangan. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan di dalam lo. Gue ingetin lo ya. Coba. Oke, kita dengarkan, silakan. Teman-teman. Teman-teman nih. Oke, ini contoh nih. Tahu rasanya digusur ya? Ini contoh nih. Pak Anies, permintaan kita semua di sini Pak. Jangan ada tanah yang digusur di Jakarta. Udah. Ini ketika Anda berbicara tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyoraki, nggak ada. Itu tadi Pak. Relax, Anda relax. Kita sering ke sini Bapak jarang datang. Teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Sudah saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin Itu udah logis Pak. Kata cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Gini, Sikap politiknya Pak. Aduh, lo buru-buru banget. Pak, mohon jelaskan sikap politiknya. Kepastian politik Bapak di mana? sudah, itu sudah beres, sudah. Maksudnya kayak Tolong tahan. apa namanya? Sikap politik Bapak itu di mana? Keberpihakannya gitu loh. Sudah jelas, 207 dalam proses, sudah jelas itu. Bahwa pelajari, enggak, silakan. Tapi kami butuh waktu.
Dari Bapak. 2 hari ya Pak. Belum 17 ini sudah keputusan apa Pak? Sebentar, sebentar. Oh, Jangan sender-senderan Padli ya, gue gulung juga lu. Kawan-kawan, kita kan sudah diwakili, tolong tenang, tolong tenang. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya akan baca. Anda tidak bisa memberikan deadline. Itu hak saya memutuskan 2 Lah, jam. kok kayak gitu? Kita butuh kepastian Pak sebagai rakyat. Teman-teman, Anda datang dengan membawa dokumen, saya minta tanda tangan. Bapak ikut kita deh ke Pancoran yuk, tinggal sama kita. Rasain di puing, gosoran gimana? Bapak tinggal 1 hari di Muarangke. Ayo tuh di Muarangke tuh. Bapak dengan kerang-kerang itu. Ditawarin Muarangke tuh tempat tinggalnya. Belum tahu. Ayo Pak, ikut di Pancoran Pak. Ya, Pak Anies, tenang Pak Anies, tenang, aman, kondusif Pak Anies, kawan-kawan tenang dulu. Oke, Bung, lanjutkan Bung. Anda moderator, relax ya. Siap, lanjutkan. Siap. Begini teman-teman, ketika seorang gubernur menandatangani sesuatu, itu bukan cuma dibaca 5 menit, 10 menit, itu dipelajari, ada prosesnya. Berapa hari? Ya, Anies Baswedan ukir sejarah sebagai gubernur pembohong. Gubernur DKI Jakarta, ex Anies Baswedan ukir sejarah sebagai pemimpin daerah yang sering membohongi publik. Kali ini, ex-gubernur Anies Baswedan kembali ukir sejarah kebohongan setelah fakta membuktikan jika Pemprov DKI bukan sebagai pelopor ekspor beras ke Arab Saudi sebanyak 19 ton Mei 2022. Sejarah mengukir kebohongan Anies setelah terungkap dalam situs kemlu.go.id bahwa wilayah mengekspor beras ke Arab Saudi adalah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Juni 2021 silam sebanyak 100 atau 1000 ton. Wow. Kebohongan Anies pada publik dari awal diawali saat ia menulis dalam akun Twitternya Anies Baswedan, "Alhamdulillah, sebuah hari bersejarah. Hari ini untuk pertama kalinya jika mengekspor beras ke Arab Saudi pada 20 Mei. Dikutip kata logika dari situs Kementerian Luar Negeri bahwa beras premium asal Sragen, Jawa Tengah menembus pasar Arab Saudi. Beras premium produksi PT Banyu Bening Jaya tersebut resmi diekspor ke Arab Saudi pada Rabu 16 Juni 2021. Tibanya di Arab Saudi, perusahaan mitra Batlah Corporation of Operation and Maintenance akan bertindak sebagai distributor beras asal Sragen di pasar Arab Saudi. Saat pengiriman perdana, PT Banyu Bening Jaya mengirim 20 ton dari rencana total 1000 ton beras premium menuju Arab Saudi. Kabupaten Sragen adalah lumbung padi peningkat ke-11 dalam skala nasional dan peringkat 3 Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan Kabupaten Sragen mengekspor beras perdana menjadi momentum dikenalnya berbagai jenis produk beras asal Indonesia di pasar Arab. Keberhasilan ekspor ini merupakan hasil sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo, KBRI Riyah, dan KJRI Jeddah selalu siap mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor produksi Indonesia ke Arab Saudi, terutama upaya pemulihan ekonomi nasional pada kondisi pandemi pada tahun yang lalu. Bahkan Giring, Ketua PSI, tuding Anies Baswedan pembohong. Ingat rekam jejaknya. Pelaksana tugas PLT Ketua Umum
DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Ganesha menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Anies disebut Giring kerap berpura-pura peduli terhadap masyarakat di tengah kesulitan masyarakat saat pandemi COVID-19 di 2020 dan 2021 yang lalu. Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohongan ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan Presiden 2024, kata Giring dalam Instagram dalam keterangan resminya. Giring mencatat bahwa Anies kerap menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat masa pandemi. Ia mengajak publik untuk menguji kebenaran citra peduli Anies itu dengan melihat penggunaan uang rakyat melalui APBD DKI di masa pandemi. APBD DKI Jakarta tuding Giring digunakan Anies untuk kepentingan ego pribadinya semata, salah satunya dengan menggunakan 1 triliun rupiah untuk menggelar acara balap mobil Formula E. Untuk mencapai popularitas dirinya, uang muka acara Formula E, kata dia, dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat pandemi. Padahal acara balap mobil itu tak berguna bagi masyarakat yang tengah ditimpa atau tertimpa musibah pandemi. Uang sebanyak itu dihabiskan Anies di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal dunia, dan hidupnya susah karena pandemi. Uang 1 triliun dia keluarkan padahal rakyat terlantar, tidak bisa masuk rumah sakit yang penuh, rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, Giring menyinggung bahwa Anies sempat mengklaim tidak punya dana untuk mengatasi COVID-19 di Jakarta, bahkan sempat meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di Jakarta. Dalam situasi krisis, kata Giring, seorang pemimpin harus berupaya keras untuk menyelamatkan rakyat. Baginya prinsip mendahulukan kepentingan rakyat merupakan langkah yang penting dilakukan oleh pemimpin.